Kadang-kadang mulut kita comel, ada orang ke masjid, set deh, tumben duit. Ya, maka kita harus tahu bahwa orang itu pada saat itu sedang punya iman, karena orang kalau datang ke masjid itu sebetulnya punya iman ketika dia melaksanakan ibadah. Tapi kalau pas di CCTV ngelihatnya ngambil motor mah bukan punya iman. Ya, nah itu beda lagi. Karena tidak semua orang datang ke masjid itu tujuannya buat ibadah. Ada yang pura-pura ibadah, ya, kotak hilang, pura-pura ibadah, motor hilang. Nah itu beda, berarti tidak masuk dalam kajian. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'altu Allah Ta'ala fas'aluhu bibutuni akuffikum wala tas'aluhu biduhuriha thumma la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa innallaha ja'ilun fiha barakatan. Kata baginda Rasul, idza sa'altum, kalau kalian semua kita nih mohon Allah kepada Allah Ta'ala, fas'aluhu, maka memohonlah kepada Allah itu bibutuni, dengan bagian dalam butun. Butun itu ini perutnya, ya. Perut apa? Ukaffikum, yakni perut telapak tangan. Maka kalau ngedoa, kata baginda Rasul, gunakan ini perut telapak tangan. Jadi kalau ngedoa berarti begini, ya, ya begini, bukan begini. Kadang ada yang doa baru malas-malasan, amin, amin, ya. Berarti kata Rasulullah sudah diajarkan, kalau kita ngedoa pengen doa kita diijabah, kerja bener doanya. Bagaimana? Nih, gunakan kata baginda Rasul tangan bagian dalam atau butun tangan. Ini perutnya nih, yang putih ini namanya perut telapak tangan. Kemudian apa? Wala tas'aluhu biduhuriha, jangan minta kepada Allah itu dengan ininya, belakangnya. Kecuali ada ulama yang mensyariatkan kepada kita, kalau misalnya doa itu bagian bahlak, baru terbalik, begitu ya. Tuh ada tuh guru kita. Misalnya kita mohon perlindungan dari bahala, biasanya begini, gitu. Tetapi kebanyakan dan kemudian masyhurnya bahwa doa itu hakikatnya begini. Kan walaupun bahala tetap kita juga mohon. Mohon apa? Perlindungan. Makanya gunakan dengan benar. Begini, menengadah, tangannya ke atas, begitu. Makanya minta, kan kalau orang minta begini, itu minta begini. Minta apa minta? Nggak ada minta-minta begini, ngerempet namanya mah. Nomot, ya. Tuh. Jadi minta itu begini, dikasih. Makanya minta aja benar. Ya. Jangan asal ini namanya kan simbol. Simbol orang minta ya begini, begitu. Maka kata Rasulullah, kalau mau minta begini, jangan begini. Kemudian apa? Sumala tarudduha, jangan kau mengembalikannya. Artinya begini, hatta tamsahu, sebelum kau usapkan biha wujuhakum, ke muka. Pak, ada kelompok yang menganggap bahwa ngusap ke muka itu katanya apa ya, kalau kata dia mas, jadi doa itu katanya gak usah ngusap ke muka, udah aja begini,
Malah kadang-kadang gerjem baik diam gitu tuh doa. Kagak kedengeran kagak apa. Sekarang bapak ada imam zikir doanya gak kedengeran. Bapak kira-kira aminin apa kagak? Lah apa yang mau diaminin? Itu kok kalau misalnya pas nggak kedengeran, iya kalau dia ngedoainnya bener kok kagak main amin baik. Tuh, iya. Kalau misalnya ya Allah panjangkan umur, panjangkan yang lainnya, amin. Lagi lihat panjang semua. Amin amin baik. Tuh, makanya apa? Tuh doa kerja kedengeran. Biar apa? Enak diamininnya. Kemudian apa? Ternyata kata baginda Rasul di sini jangan itu dikembalikan tangan. Ya, ini kalau mic nggak dipegang nggak kedengaran nomor rekaman. So lagi di syuting ini. Ya, masuk TV. Jadi begini nih begini ya. Ini tangan. Kalau lagi ngedoa begini, ya. Jangan dibalikin begini sebelum ngusap ke muka. Maka kalau lagi ngedoa berarti apa? Misalnya walhamdulillahirabbil alamin. Nah begini. Tuh kata baginda Rasul emang kudu begitu. Kudu diusapkan ke muka. Kalau ngedoa kudu diusapkan ke muka. Kenapa? Fa innallaha, maka sungguhnya Allah itu jailun, menjadikan doa yang tadi begini tuh ngusap ke muka itu fiha barakatan, itu adalah keberkahan. Tuh. Jadi berkah. Makanya orang kita alhamdulillah yang doanya begini berkah hidupnya. Tuh, kelihatannya juga enak. Nah kalau ngedoa apa begini terus kagak diusapkan ke muka, rasanya kayak apa ya? Kagak abdol pisan romannya. Kagak sempurna. Kayak sayur asem kagak dimecinin. Sayur asem enggak dimecinin. Kan kurang enak. Biar kita sayur asem yang penting asem. Tapi kalau enggak dimecinnya asem. Tuh. Apalagi misalnya sayur asem enggak diasemin mah. Udah salah lagi ya malah itu. Ya. Tuh. Nah, makanya apa? Kalau ngedoa biar berkah, doanya dikabul, maka jangan ngebalikin nih tangan sebelum kita ngusap muka. Jadi ngusap muka itu adalah anjuran baginda Rasul, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya. Tuh. Nah ini barangkali. Maka ini patut kita kerjakan nih besok di rumah. Nah, kalau minta kerja khusyuk begitu, tangan. Kerja benar. Pak, doa itu kayak model begini. Sembayang, Pak. Sembayang kalau pakai kaos kutang, kaos kutang. Sembayang kalau pakai kaos oblong doang, itu kan sembayang romanya malah mentek. Itu kemana buah? Pikiran juga gak jelas. Salah satu supaya sholat khusyuk itu adalah dengan pakaian yang benar, yang lengkap, maka khusyuk benar. Sama doa juga begitu. Doa Pak kalau cuma sekedar begini doang nih. Nah ini kan kadang ngedoa begini. Amin. Nah itu Pak boro-boro dikabul itu. Itu malaikat kalau tangannya sama tangan kita dikelepak itu. Kenapa? Itu nggak ada simbol namanya kita minta kepada Allah. Lah minta sama Allah begitu. Nah sekarang jangankan sama Allah, kita minta sama orang tua kita minta sama saudara kita, mintanya begitu. Minta apa? Minta apa? Kira-kira dikasih. Moal ini barangkali. Maka simbol itu penting banget. Tuh, kaifiah itu penting banget. Makanya kita diajarin ngedoa yang paling berkah adalah tadi, angkatkan kedua tangan kita dengan apa? Tangan ini apa namanya, butunnya di atas, jangan sampai kita begini atau begini. Tuh, itu kaifiah. Maka insya Allah yakin doa dikabul oleh Allah. Tuh, ya. Kemudian ya hadis berikutnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'ala, apabila memohon, ahadukum, salah seorang di antara kita semua nih, Rabbahu, kepada Allah, mas'alatan, ya, sebuah permohonan, fata'arrafa al-ijabah, maka kemudian yakinlah bahwa doa itu diijabah, falyakul, maka katakanlah oleh kita itu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi ada doa yang kadang-kadang yakin itu dikabul, ada doa yang yakin bahwa itu tidak dikabul. Lalu apa? Waman abto'a, dan barang siapa abto'a, yang ditangguhkan, anhu itu doanya, dzalika, yang demikian itu, falyakul, maka katakanlah, alhamdulillahi ala kulli hal. Tetep Pak, ternyata doa mau dikabul mau kagak tetap ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena doa manusia tidak selamanya dikabulkan di dunia. Tuh, bisa jadi nanti di yaumil kiamah. Makanya kalau kita ngedoa kepada Allah, sudah yakin pasti akan dikabul. Maka apa? Kalau doa itu misalnya dikabul, kita harus ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau yang telah memberikan nikmat tatimmus sholihat, yakni kebaikan-kebaikan yang sempurna. Ini mah kalau misal pas dikabul lupa. Ya Allah, mudah-mudahan pagi ini langganan pada datang. Tuh, katanya punya warung, namanya punya bengkel. Giliran yang itu pada datang nambel, pada datang beli, kira-kira ucapkan alhamdulillah. Lupa. Iya, elah girang, dia girang, cengar, cengir. Tuh, kenapa? Kadang kita kurang berkahnya di situ. Jadi kalau kita yakin nih, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nih usaha hari ini manjang. Nih ke model Bang Ucup, dia kan doanya begitu nih, Mas. Mudah-mudahan mati banyak. Tarikan gua kencang. Nah giliran dia narik ada 10, lupa dia. Iya elah, makan duren. Tuh, iya gak? Makan duren, ngopi pahit. Apa diucapkan alhamdulillah? Kagak. Besok dia begitu lagi. Ya Allah, mudah-mudahan yang mati banyak lagi baik. Lupa sama alhamdulillah. Tuh, makanya uruk giliran karang namanya narik ada 10 mati, besok atuh kagak diperek sama malaikat. Kenapa? Enggak terima kasih. Kalau udah dikasih, apa udah terima kasih. Pak, sama bini gue kan sama. Bini nih, kalau kita udah dikasih, ucapkan terima kasih. Jangan pelit-pelit. Ini mah habis dikasih, tinggalkan, geletakan, diembrakan. Dia lagi bang. Artinya emang begitu. Kita kalau dikasih, kata Allah, ucapkan alhamdulillah. Jadi kalau habis dikasih sama bini gue sama, alhamdulillah dapat begitu. Tuh, makanya besok ini ilmu sebetulnya buat Bapak Ridho. Ya, kan dia mau disiap-siap banget ini. Ya, besok jangan lupa berarti. Kenapa? Kalau kita Pak dikasih ngucapkan syukur, terima kasih ya, alhamdulillah, besok dikasih lagi. Gimana besok kamu dikasih lagi? Pas abis dapet tadi itu kagak ngubah, udahin loyong tinggalkan. Iya, ngumpul. Boro-boro bekasnya dirapihin mah. Ya. Tuh, makanya besok pas minta lagi kagak. Lah emang apa? Lemari dulu bekas kagak diperenin. Tuh. Iya. Coba kalau bekasnya diperenin. Lah iya bener rapi ini bekasan gua.
minta lagi tapi terparini lagi ya, tuh dapat lagi baik. Tuh. Makanya kalau habis dikasih tadi tuh terima kasih, jangan segan-segan ucapkan terima kasih. Tuh, gitu. Ya. Mindo gua untuk kudu minta asal udah diberesin mah, entah gua udah dikasihkan lagi baik. Tuh. Orang tadi gua bekasannya masih belatak udah minta mindo. Tuh. Ya makanya ini anjuran dari baginda Rasul, ajaran buat kita kalau dikasih sama orang begitu berarti. Ya Allah terima kasih Pak, dikasih mau enak mau kagak terima kasih pokoknya kalau dikasih. Jangan ngegerutu. Karena kalau dikasih yang lebah kagak enak, segala ngegerutu. Gue dikasih ginian katanya dengan kagak apa kagak. Kok nyakitin bener itu? Kata Mandra mah nyakitin bener. Tuh. Dikasih yang keras-keras, gue mau udah kagak bisa ini kan gigit ginian aja. Segala dikasih ginian gue. Tuh. Itu kan orang kagak tahu diri tuh itu. Dikasih tapi nyakiti. Kalau anjuran baginda Rasul dikasih, terima kasih. Jadi besok nggak kapok orang yang ngasih. Allah juga begitu, apalagi Allah. Itu dikasih banyak bener Pak, kagak terima kasih pisan, besok langsung Pak itu. Kagak dikasih pisan. Kalau Allah Pak sampai berhenti ngasih, ukuran kita berarti apa? Modal. Cuman memang Allah itu Maha Rahman. Itu bedanya. Kalau kita nggak punya sifat Maha Rahman, apa bedanya? Kalau manusia ketika dikasih dia nggak terima kasih, besok kapok. Buset, gue kasih tadi baik, terima kasih kagak apa kagak. Tapi kalau Allah mau terima kasih kek, mau kagak kek itu manusia. Allah Maha Rahman dikasih terus. Cuman gue tetap memang ada balasannya. Lu udah gue kasih banyak bener, tapi enggak terima kasih, nanti lu liatin begitu. Emang gua kagak di dunia, tapi nanti di yaumil kiamah dihitung itu semua. Allah ya Pak punya hitung-hitungan. Emang kita doang. Kita kan kalau kita kasih catat. Saya udah ngasih nih ke si Alwa, ya rambutan 2 ikat. Kayak itu dicatat sama kita di otak kita. Tuh semua itu pengen tahu dia terima kasih apa kagak. Enggak usah ngebalikin, minimal terima kasih. Itu ucapan ngebalikin namanya. Tapi kalau misal besok dikasih lagi terima kasih kagak, besok itu Pak pasti dibalas. Udah dah lebahin sama kapok. Allah begitu. Allah ngasih di bumi, semua dikasih sama Allah. Tapi apa? Kita enggak terima kasih kepada Allah, enggak bersyukur kepada Allah. Kata Allah biarin. Apa dikurangin nikmat kita? Enggak. Tuh. Kita mau terima kasih kok, dibiarin sama Allah. Sekarang harta kita pas lagi banyak, kita enggak sodako, kita enggak infak, enggak sholat misalnya, tetap Allah ngasih. Tuh sifat rahmannya Allah. Terbukti orang yang bahkan murtad, orang yang bahkan musyrik sekalipun kepada Allah, menduakan Allah, tidak percaya kepada Allah, tetap dikasih. Tapi apa? Tunggu nanti balasannya di yaumil kiamah. Karena Allah mempunyai satu hari yang sangat dahsyat, namanya hari pembalasan. Tuh, nanti Pak dibalas semua itu. Nama juga hari pembalasan. Ini namanya balasan apa? Kalau kagak enak ya nyelakit. Tuh, ya. Oke kata baginda Rasul, kalau misalnya kita yakin bahwa permohonan kita itu diijabah, ucapkan alhamdulillah ya Allah, engkau telah mencukupi nikmat. Begitu. Kemudian apa? Tapi yakin doa kita nggak diijabah misalnya. Mudah-mudahan hari ini ada yang beli. Kagak pisah. Berarti apa? Doa kita kan nggak diijabah. Terus ucapan alhamdulillah ya Allah atas segala sesuatu. Mungkin besok kali. Begitu. Jangan suwe dikeluarin. Saya suwe dari pagi gue nungguin, kagak dibeli pisang. Tuh, misalnya, iya kan? Dari pagi nungguin orang, kali dia namanya nyelingu, buru-buru berhenti nyelingu kagak. Kadang ada yang ngeledek banget. Kok di sini gue ada lewat dia.
Kan orang jualan begitu. Kenapa sih di kita warung ada, misalnya kita warung kelontong nih, sembako kita ngejual, tetangga kita ngejual sembako, itu orang liwat, padahal sama beli beras juga, ngapa nggak ke kita? Itu tukang warung pun gedegnya minta ampun itu. Dilihatin sama dia, dibeli apa itu? Kalau kelihatan beli beras, gue di rumah gue ada beli beras sono. Kon kesel banget itu. Jangan kesel, Allah lagi ngatur rezeki. Tuh. Sama emang tukangnya. Tapi apa? Allah lagi ngatur rezeki. Mungkin rezeki dia bagi dia. Nanti gue ada lain kali yang lain. Begitu. Jangan gedeg. Jangan benci. Tuh. Sama kayak saingan supir ambulans. Iya, nah dia mulu katanya diteleponin, gue kagak. Tuh. Semua usaha begitu. Karena emang usaha pasti ada saingannya. Apalagi zaman sekarang, Pak. Kalau kita ngelihat warung, Masya Allah, belatak. Tuh, warung sembako Pak Karang, Masya Allah itu tiap jedanya cuma serumah dua rumah. Tapi genengan laku semua. Itu hebatnya Allah ngatur rezeki begitu. Maha adilnya Allah begitu. Makanya apa? Segala sesuatu sikapi dengan hikmah, sikapi dengan bijaksana. Jangan mau kesel mulu, kesel bawaannya. Akhirnya apa? Kalau kita kesel ngelihat begitu, besok Allah langsung putuskan rezekinya. Gara-gara apa? Kesel tadi. Ngelihat saingan. Tuh. Chat di sana mau katanya bengkel ramai bener. Tadi gua bengkel sepi gua. Itu Allah lagi ngatur. Kita nggak boleh kesel. Emang pelanggan yang pengen kita kan bukan. Nah kita Pak kalau misal bisa sama orang di tengah jalan kita jegat. Lu ngapain lu? Gua beli beras. Di sini sama gua. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena emang sudah Allah atur semua. Tuh hebatnya. Maka apa? Allah Maha Rahmat. Kita sebagai orang Muslim yang mukmin, Islam yang beriman, teruslah diajarkan oleh baginda Rasul. Terima kasih sama orang udah ngasih. Termasuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala khusus. Tuh mau dikabulkan kek, mau kagak kek doa kita, tetap ucapkan alhamdulillah. Jangan nyalain. Kalau gak punya iman mah, ya kadang-kadang suka nyalain Allah. Naudzubillahi min dzalik. Wah lebahin Allah kagak saya bisa nama gua. Mana terbal mama arisan. Ya kan itu ya. Mana terbal arisan. Dijualun kagak laku-laku. Digadekan 3 orang. Gimana kagak laku-laku. Tuh. Nah ini barangkali buat kita. Maka apa yang sudah kita pelajari, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Besok kalau kita mau disayang sama Allah, maka ucapkan terus alhamdulillah. Jadi tugas kita ngedoa. Kan kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, yakin akan aku kabulkan. Cuman doa itu tidak ada yang, atau misalnya ada berbagai macam cara. Ada yang langsung dikabul, ada yang ditunda, ada yang nanti. Gitu. Ada yang doa sekarang seminggu baru diijabah. Ada yang doa sekarang sebulan baru diijabah. Ada yang doa sekarang setahun baru diijabah. Ada yang doa sekarang udah mati baru diijabah. Ada. Makanya tugas kita mah udah asal udah ngedoa minta udah terselesai. Bagaimana caranya kita ngebaik-baikin sama yang punya. Mungkin kita belum baik sama yang punya. Minta sering tapi nggak pernah ngebaik-baikin. Tuh. Lakukan kita kalau misalnya minta sering, kemudian kita nggak pernah ngebaik-baikin, yang minta gue kesel. Maka kalau banyak minta berarti kita kudu ngebaik-baikin. Tuh. Nah, inilah ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian ajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari daripada hadis-hadis baginda Rasul bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.